Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davia Arisma Widiastini. Saya guru SMK Negeri 2 Temanggung. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Platform Merdeka Belajar yang terdiri dari 5 modul, yaitu modul yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul yang kedua mendidik dan mengajar, modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul yang pertama terdiri dari 3 submateri, yaitu yang pertama mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Pada submateri yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, sebagai seorang pendidik sudah semestinya mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dari video review yang sudah ada, mengajak Bapak Ibu guru untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid kita. Di subbab pada modul 1 yang kedua, yaitu apa peran saya sebagai guru. Sebagai guru, kita pasti akan membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pada modul 1 subbab yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid sering sekali terinspirasi dari Bapak Ibu guru, sebagaimana pengaruhnya yang baik di masa depan mereka. Sebagai guru perlu adaptif terhadap perubahan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Mendidik pada umumnya berarti berdaya upaya untuk memajukan berkebutuhan budi pekerti. Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid sebagaimana kita dibentuk guru kita dahulu. Untuk modul yang kedua terdiri dari 3 submateri yang terdiri dari mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu dan manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir dan batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sementara pendidik adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Maka mendidik menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada submateri yang kedua, di modul yang kedua, yaitu pendidikan selama 1 abad, Bapak dan Ibu guru, metode pembelajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan pemerintahan dan sanksi tanpa sadar masuk ke warisan cara guru kita mendidik murid-murid.
Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, di mana ing ngarsa sung tulodo yang artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Dan ing madya mangunkarsa, seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat muridnya, bukan untuk melemahkan. Dan tutwuri handayani adalah seorang guru haruslah bisa memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri atau orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Pada modul 2 submateri yang ketiga, menjadi manusia seutuhnya. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar yang baik. Keterampilan berpikir atau bernalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Proses mengasah nalar atau keterampilan berpikir murid menurut Benjamin Bloom dan Anderson yang disebut level kognitif, yaitu mencipta, mengingat, memahami, aplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Murid dapat difasilitasi dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan dari PAUD dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Untuk modul yang ketiga terdiri dari 2 submateri, yaitu kodrat murid dan trikon. Kodrat murid terdiri dari 3 sub, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan di mana pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, tingkah hidupnya, dan tumbuhnya kodrat anak tersebut, sehingga tidak ada yang tertinggal atau merasa tidak mampu mengikuti pembelajaran sebagai akibat penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Kodrat zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, berarti siswa harus dibekali sesuai dengan kecakapan abad 21. Sedangkan untuk trikon, teori trikon ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Trikon sendiri terdiri dari 3, yaitu kontinu yang artinya melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Di sisi lain, kebudayaan juga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Konvergen artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita dapat memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memadukan itu, konvergensi dilakukan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila, dan pemaduannya harus secara alami dan tidak dipaksakan. Kemudian konsentris, artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di Indonesia dan di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila. Untuk modul 4 hanya ada 1 materi, yaitu menumbuhkan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti, ya, pendidikan yang tidak sekadar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Pendidikan yang tidak berorientasi pada hasil, melainkan proses pendidikan itu sendiri.
Budi adalah ranah batin yang memiliki trisakti, yang meliputi trisakti yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Untuk modul yang terakhir yaitu kelima, terdiri dari 2 materi yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kemudian yang submateri yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa sendiri. Hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman seperti yang umum dipakai oleh pendidikan kolonial Belanda. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Untuk submateri yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik. Lingkungan belajar menjadi hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran anak, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi anak. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif adalah kondisi yang benar-benar nyaman serta mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekian pemahaman tentang Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.